kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi bisa dibuka semuanya. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Indonesia berduka. Sepekan yang lalu, banjir bandang dan juga tanah longsor dahsyat menghantam 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Curah hujan ekstrim dan juga kondisi ekologis yang diduga rusak, ini menjadi faktor penyebab bencana hidrometeorologi berskala besar ini. Tidak hanya menyapu wilayah pedalaman, perkotaan, dan juga melumpuhkan infrastruktur vital, ratusan korban jiwa jatuh serta lebih dari 3,2 juta jiwa terdampak bencana. Data dari BNPB terhitung sejak 3 Desember 2025 atau hari ini pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 770 korban jiwa, 463 masih dalam pencarian dan juga 1,2 juta jiwa mengungsi. Dan tentunya saat meninjau langsung wilayah terdampak, Presiden Prabowo Subianto sudah memastikan bahwasanya pemerintah hadir untuk membantu para korban bencana. Kepala negara juga menegaskan bahwasanya bencana banjir dan juga banjir bandang dan juga tanah longsor di Pulau Sumatera ini menjadi prioritas nasional. Nah, di sisi lain beberapa pihak kemudian mengusulkan sudah seharusnya bencana ini menjadi atau berstatus bencana nasional. Nah, sejumlah pihak dalam hal ini juga beberapa pemerintah daerah atau Pemda kewalahan karena tak memiliki cukup kapasitas dalam penanganan bencana. Lalu seperti apa kondisi terkini dari penanganan bencana di fase tanggap darurat ini dan kemudian nanti bagaimana kemudian kita segera bangkit, segera pulih dari bencana ini? Tentu kita akan angkat dalam Arah Angin TVRI dengan judul Badai Pasti Berlalu. Itu harapan kita secara bersama-sama, termasuk juga sebelum kita akan mulai diskusi kita ucapkan terlebih dahulu rasa bela sungkawa yang mendalam bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Pulau Sumatera, tepatnya di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Hadir bersama kami di studio TVRI, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Yonatan Victor Rambet, pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia BNPB. Pak Victor, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, salam tangguh. Tentunya sudah hadir di malam hari ini. Lalu ada Prof. Erma Yuliastin, peneliti utama bidang iklim dan atmosfer BRIN. Prof. Erma, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, Prof, di malam hari ini. Dan juga ada Pak Nirwono Yoga, pengamat perkotaan dan juga lingkungan. Pak Wono, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Dan juga yang sudah hadir di malam hari ini, Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam dengan Jaya di studio, Bang.
Mbak Jaya, selamat malam Bapak Ibu. Baik, tentunya kami apresiasi Bang Masinton di tengah kondisi infrastruktur yang mungkin atau sinyal yang masih belum stabil, tapi juga bergabung malam hari dengan arah angin TVRI. Kita apresiasi juga kerja Anda, sepertinya capek juga, tapi nggak ada rasa capek untuk rakyat Tapanuli Tengah, Bang Masinton. Ya, terus nyambung nih internet. Baik. Baik, nanti kita mencoba untuk menghubungi lagi Bang Masinton karena memang infrastruktur digital di sana masih belum sepenuhnya pulih. Tapi nanti saya akan update terlebih dahulu ke BNPB. Pak Victor, artinya ini kan sudah menjadi prioritas nasional. Bahwasanya ini sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, banjir yang terjadi dan juga longsor yang terjadi di 3 provinsi ini. Bagaimana kemudian secara singkat update dari BNPB selain juga yang sudah kita saksikan secara bersama pukul 17.30 tadi? Iya, update-nya sebetulnya yang harus kita jelaskan bahwa ini sudah menjadi prioritas nasional itu sejak hari kedua, tepatnya Kamis minggu lalu, sudah dilakukan rapat tingkat menteri. Dipimpin langsung oleh Pak Menko PMK yang merupakan koordinasi untuk semua kementerian lembaga yang berurusan dengan kebencanaan. Ya. Pak Kepala waktu itu sudah berada langsung di lapangan, artinya memang kita sudah all out dan kemudian bahkan Pak Mendagri yang membawahi semua kabupaten, kota, dan provinsi sudah juga melakukan pernyataan-pernyataan yang paling tidak mengindikasikan ini menjadi prioritas nasional, artinya penganggaran dan semua itu sudah dilakukan, dan bahkan Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggaran paling tidak pertama sampai dengan 500 miliar, dan itu masih bisa bertambah. Inilah yang dimaksudkan prioritas nasional, sehingga semua sumber daya sudah diupayakan untuk membantu daerah-daerah yang terdampak. Namun sebetulnya hal yang paling krusial adalah sekarang membuka daerah-daerah yang masih terisolir. Dan itu yang update sampai dengan terakhir hari ini, dalam 2-3 hari ke depan, bahkan besok akses sudah bisa tercapai dengan dibuka dengan baik. Jadi artinya kerja bareng, bahkan TNI dengan ZENI, Kementerian PU, Dinas PU dalam ini sudah melakukan tugas-tugasnya, dan akses inilah yang menjadi yang paling utama, karena ketika kita melihat sebuah kondisi bencana yang seperti ini, akses itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekarang bantuan masih melalui helikopter dan lewat udara. Walaupun TNI Angkatan Laut sudah berusaha untuk melalui pelabuhan dan melalui kapal perang, tetapi yang paling utama adalah akses yang bisa dilakukan, khususnya ke Tapanuli Tengah, Sibolga, lalu kemudian Aceh Tamiang, itu yang masih terputus. Jadi update-nya seperti itu. Oke. Nanti kita akan follow up lagi Pak Victor, tapi saya akan ke Bang Masinton. Bang Masinton terdengar dengan jelas ya Bang ya, suara di studio ya? Iya. Baik, Bang Masinton. Ya, sebelumnya kita turut prihatin tentunya dengan bencana yang Anda dan juga warga Tapanuli Tengah alami. Tapi kemudian yang terpenting adalah akses, apalagi untuk daerah-daerah pedalaman ini, Bang Masinton. Anda selalu mengupdate di media sosial bahwasanya masih banyak warga-warga Anda yang kemudian terisolir, masyarakat yang mencoba untuk bertahan hidup dengan kondisi seadanya, bahkan juga kalau tidak salah anak-anak juga memakan durian, kemudian Anda gambarkan juga dalam Instagram Anda begitu. Bagaimana kemudian kondisi update terkini di Tapanuli Tengah, Bang Masinton? Ya, kondisinya hari ini kami terus berupaya untuk mengurai persoalan dan bisa mempercepat akses bantuan. Nah, kami selalu koordinasi dengan BNPB yang dari pusat, beserta Basarnas, TNI Polri, dan juga provinsi, gubernur yang dipimpin langsung gubernur beserta Kementerian PU dan lain sebagainya. Jadi kami selalu berupaya agar bisa menjangkau masyarakat yang masih berada di tempat-tempat yang terisolir, yang medannya memang sulit. Kami akui bahwa dalam kondisi normal aja akses ke berbagai desa-desa di Tapanuli Tengah itu memang dalam kondisi sulit, apalagi dalam keadaan bencana, banjir, dan tanah longsor. Jadi semakin menambah kesulitan tadi. Tapi kami beserta BNPB, TNI, Angkatan Udara, dan juga melalui BNPB, Basarnas, ya, itu selalu berupaya melakukan setiap hari dropping bantuan melalui jalur udara, melalui jalur helikopter, setiap hari seperti itu. Nah, kemudian juga jalur daratnya
melalui Basarnas, relawan, kemudian TNI, Polri, dan Kementerian PU untuk membuka akses-akses yang masih tertutup seperti itu. Jadi ini memang kerja keras, kerja bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah Kabupaten Tapal Tengah untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh oleh bantuan. Seperti itu, Bapak. Dan sampai saat ini kami juga listrik masih padam. Dan internet juga belum stabil. Kemudian air bersih, ya, dan juga pasokan LPG, dan perlahan-lahan kami melakukan koordinasi terus setelah Pak Presiden perintahkan supaya dalam minggu ini lampu PLN harus nyala, maka kemarin Pak Menteri SDM Pak Bahlil langsung memimpin rapat di lapangan kami untuk memastikan PLN bisa menyala. Tadi diinformasikan paling lambat hari Jumat, dan bisa kalau bisa makin cepat makin bagus, dan memastikan juga kondisi pasokan BBM itu bisa tersuplai sampai ke SPBU dan bisa diakses oleh masyarakat. Begitupun dengan pasokan gas LPG, itu nanti akan dikirim melalui jalur dari Pelabuhan Padang yang selama ini secara normal depo LPG itu ada di Pelabuhan Dumai. Nah, sekarang aksesnya terputus, maka dibuat dari Padang. Nah, upaya-upaya ini yang terus dilakukan. Begitupun tadi dengan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, kami langsung koordinasi di lokasi bagaimana tentang ketersediaan bahan pangan. Jadi kami minta masyarakat Tapal Tengah juga harap bersabar bahwa tadi Pak Menteri memastikan ketersediaan cadangan pangan segera akan di-drop untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Tapal Tengah. Nah, begitupun tadi dengan lahan-lahan sawah yang rusak akan segera diperbaiki oleh Kementerian Pertanian langsung. Begitupun hal-hal lainnya. Tentu kolaborasi, kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Tapal Tengah serta masyarakat, ditambah dengan unsur TNI, Polri, dan seluruh badan-badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik BNPB, Basarnas, dan lain sebagainya, kan mempercepat kerja-kerja penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat ini. Seperti itu. Baik, Bang Masinton, tentu kita tahu, paham kondisinya, semua pihak bergotong royong, bekerja sama untuk kemudian tadi membantu saudara-saudara kita yang masih berada di pedalaman. Tapi Bang, berdasarkan data dan juga observasi Anda, masih banyak atau masih berapa desa yang kemudian masih terisolasi? Karena ini kan juga sudah sepekan, dalam artian kita juga memikirkan kondisi dari saudara-saudara kita, khususnya juga di Tapanuli Tengah yang kemudian masih bertahan hidup dengan kondisi seadanya. Bahkan bantuan pun masih belum menjangkau saudara-saudara kita begitu. Bagaimana kemudian Bang Masinton, Anda secara data ini, berapa desa yang kemudian masih terisolasi? Iya, ada berkisar 13-an desa, kondisinya masih terisolir, tapi yang langsung desa yang tertutup itu ada di wilayah Kecamatan Sitahuis, yang itu memang medannya sangat sulit, berbatasan langsung ke Tapanuli Utara. Namun desa-desa lainnya, kawasan dusun-dusunnya yang masih belum bisa terjangkau, karena memang medannya sangat sulit. Nah, tentu kami selalu berupaya setiap hari berkoordinasi agar bisa menembus wilayah yang memang itu secara medan bisa sangat sulit dilalui, tapi kami selalu berupaya untuk bisa menembus tersebut dalam waktu dekat. Baik, Bang Masinton, tentunya kita juga berharap bantuan ada terus berdatangan dari seluruh penjuru begitu. Artinya apa yang kemudian Anda dengarkan dari masyarakat Anda, bantuan-bantuan yang paling dibutuhkan hingga saat ini, yang masih mungkin belum didapatkan oleh saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah, Bang? Silakan disampaikan, siapa tahu semoga bantuan... Ya, memang real secara ininya kami akui bahwa keterlambatan pendistribusian bantuan, ya, satu tadi persoalan bahan logistiknya, kemudian juga yang kedua akses di wilayah Tapanuli Tengah itu sebelumnya sangat sulit terjangkau, ada yang terputus, kemudian masih terendam banjir.
ya, dan kemudian tertutup longsor, dan sekarang kondisinya sudah mulai berangsur pulih. Namun bahan yang kami bisa distribusikan masih sangat terbatas. Tapi itu akan terus kami lakukan, kami upayakan. Maka nanti kami kemarin juga sudah berkoordinasi terus dengan baik Kabulok dengan Menteri Pertanian agar kami bisa di-drop terus ya bantuan beras agar kami bisa segera mendistribusikan ke kecamatan dan desa-desa di wilayah Tapanuli Tengah. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bang Masinton, sehat-sehat selalu Abang dan juga saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga yang hilang juga segera ditemukan. Sekali lagi kita turut berbelasungkawa atas kondisi yang terjadi dan semoga kita harapkan gotong royong serta banyak bantuan yang semakin membantu saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah. Terima kasih sekali lagi Bang Masinton sudah berkenan hadir di malam hari ini secara daring. Selamat malam Bang, salam untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih. Baik. Ya, kembali saya akan minta tanggapan di Pak Victor. Pak Victor, kondisi memang sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Masinton. Artinya dalam waktu dekat seluruh alat berat apakah kemudian juga sudah dikerahkan untuk kemudian membuka akses jalan untuk desa-desa yang masih terisolir tadi? Ya, memang prioritas pertama adalah membuka akses kepada ibu kota kabupaten karena itu bagian yang terpenting dan kemudian akses yang terputus antar kabupaten dan kemudian jalan nasional itu yang paling utama karena itu adalah paling tidak membuka semua bantuan logistik akan bisa masuk dengan lebih mudah, lebih murah dan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu kita berharap bahwa sesudah ini adalah memang alat-alat berat itu sudah diupayakan ke daerah-daerah yang seperti dikatakan oleh Bang Masinton tadi, tetapi kemudian juga kita harus tetap mengambil prioritas-prioritas mana, karena ada prioritas yang kita lakukan adalah pemerintahan, ekonomi, dan kemudian ketika kita bicara support logistik. Nah itu yang ingin kita lakukan sebagai, sudah tentu itu dilakukan dengan kaji cepat. Kita tidak bisa katakan desa A, desa B, desa C tanpa di lapangan ada yang tim TRC, tim reaksi cepat yang melakukan kaji cepat. Yang ini yang dilakukan, yang ini tidak, itu harus menjadi prioritas teman-teman yang ada di lapangan. Prioritas tertentu yang kemudian nanti akan dikerahkan bekerja sama dengan semua pihak begitu ya Pak? Betul sekali, Victor. khususnya pemerintah daerah, BPBD yang menjadi pemilik tuan rumah, mereka yang lebih memahami konteks. Ya. Saya langsung ke Prof. Erma, apa yang sebetulnya terjadi dengan anomali cuaca ini? Sehingga pada akhirnya tadi menyebabkan satu luar biasa dampaknya, skalanya satu luar biasa. Ya, ini merupakan kalau dalam kacamata keilmuan meteorologi unusual extreme event atau bisa dikatakan kejadian yang luar biasa katastrofik ya. Katastrofik? Ya. Bahasa katastrofik ini harus diperkenalkan kepada publik. Apa itu, Prof? Karena cuaca ekstrim ini nggak cuman bicara soal dampak, tapi juga energi yang dihasilkan dari sebuah badai yang begitu besar sehingga ini bisa merusak. Merusak artinya merusak sistem. Jadi secara sistemik itu bisa dilumpuhkan sebuah sistem. Sistem itu maksudnya apa? Di situ ada dampak yang luar biasa. Pertama adalah korban. Dalam hal ini adalah orang yang meninggal fatalistik gitu ya, fatal. Kemudian juga korban yang tadi membutuhkan evakuasi. Yeah. Seberapa banyak itu diperhitungkan di situ. Kemudian juga sistemik. Tragedi ini bisa memicu tragedi yang lain. Tragedi yang lain maksudnya? Artinya bahwa kalau suatu sistem itu sudah lumpuh, berarti kan jaringan listrik sudah nggak ada, transportasi terputus karena ada kerusakan di situ. Stok itu BBM juga langka salah satu. Ya, kemudian apalagi jaringan komunikasi juga bermasalah. Jadi semua ini sudah beberapa berantai begitu ya, hasil dari efek badai ini begitu. Nah, cuaca ekstrim ini akhirnya tidak tergolong kepada sesuatu yang ekstrim biasa, tapi di atasnya. Di atas yang biasa itu berarti luar biasa, unusual tadi gitu. Nah ini sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi gitu ya, literasi ini kan belum kita pahami bahwa energi itu bisa seperti itu badai ini. Dan memang kalau kita bicara kondisi yang ada di lapangan, ini kan rata-rata banjir bandang dan longsor, begitu kan? Artinya curah hujan yang sangat ekstrim itu adanya di atas gunung, daerah pegunungan, di hulunya. Di hulunya ini yang bermasalah. Itulah kenapa konsentrasi banyak banjir-banjir yang terjadi, longsor yang terjadi itu daerah lereng. Karena memang kena guyuran
curah hujan yang sangat ekstrim ini. Dan tidak ada serapan air yang Tidak. maksimal. Nah, itu bicara lain ya. Nanti beda. Saya hanya melihat dari aspek bahwa ternyata yang memperparah hujan ekstrim ini adalah situasi di hulu. Di hulu ini gitu. Jadi energi badai itu mungkin anginnya nggak terlalu karena cuma 65 kan kilometer per jam ketika dia mendarat di Sumatera. Tapi dia membawa curah hujan yang ekstrim dan ada efek orografi di situ, efek pegunungan yang meningkatkan curah hujan. Ini yang tidak terprediksi dan ini fast onset karena yang terjadi adalah banjir bandang. Banjir bandang itu kan sekian menit saja, orang nggak siap. Orang itu dihilir hujannya biasa aja, gitu kan? Tapi yang ekstrim adalah di tingkat hulu, sehingga ini yang kemudian tidak disadari oleh banyak orang yang kemudian ya korban demikian banyak. Oke, kalau dari sisi BMKG mengatakan ada anomali hujan yang harusnya ini dalam hitungan volume hujan secara sebulan, tapi ini terguyur selama 1 hari begitu. Bagaimana kemudian ini bisa menjelaskan kepada masyarakat, Prof? Apa yang kemudian harus dimitigasi? Apakah ini juga nantinya akan merentet ke beberapa daerah lain efek dari badai yang terjadi ini? Ya, artinya begini, kita harus memandangnya dalam 2 hal begitu ya. Pertama adalah fenomenanya sendiri. Tapi kalau artinya gini, kalau energi badainya itu sebesar apapun, kalau masyarakat siap, sudah mendapatkan informasi sebelumnya, sudah mengevakuasi gitu ya secara mandiri, itu kan akan minim korbannya. Jadi tidak ada masalah ini. Dan juga misalnya nggak sebesar itu pun bisa soal masyarakat tadi gitu ya, bisa aja tuh tidak perlu ada energi badainya, tidak perlu ada badai, cuman hujan aja juga bisa terdampak kan kalau tidak siap. Jadi ini sebenarnya kita bicara soal mitigasi. Di hulunya ini yang harus kita beresin gitu sebenarnya. Karena kita bicara soal efek dari perubahan iklim. Yang kondisi-kondisi katastrofik ini akan semakin meningkat. Meskipun saya katakan bahwa katastrofik dari ancaman hujan ekstrim ini tidak terlalu tinggi. Karena kalau dikatakan sangat luar biasa itu kalau sudah energi badainya 200 km per jam secara angin. Kita kan nggak sampai itu gitu. Dan kalau hanya bicara soal akumulasi hujan, anomali, Jakarta juga pernah 366 milimeter begitu ya. Jadi nggak hanya sekedar itu, tapi bahwa gitu ya, itu tadi mestinya sesuatu yang tadi mengancam tadi, kemudian juga ada disertai longsor dan seterusnya itu karena ada banjir bandang yang meluap tadi secara tiba-tiba jebol, itu kan disertai dengan das-das yang sudah mungkin kritis, jenuh dan seterusnya karena udah hujan terus-menerus selama 1 bulan terakhir. Itu kan harusnya diketahui, ada tanda-tandanya. Nah, jadi kuncinya adalah memperkuat mitigasinya. Memperkuat mitigasi. Betul. Itu salah satu kuncinya. Oke. Baik, nanti kita akan bahas memperkuat mitigasinya seperti apa. Tapi saya akan langsung tanyakan ke Pak Wono. Pak Wono, artinya tadi sudah Prof. Emma menjelaskan energi badai yang kemudian ini juga menjadi kuncinya adalah di hulunya. Bagaimana kemudian hulunya atau ekologis yang ada di hulu ini jangan dirusak, tapi juga beberapa fakta menyebutkan bahwasanya ini jangan-jangan juga disebabkan praktek penebangan liar, illegal logging dengan gelonggongan kayu yang sangat luar biasa tergerus dari banjir. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Ya, paling tidak dari kasus ini saya melihat ada 3 ya. Yang pertama tentu kita harus menyadari bahwa terjadi kerusakan lingkungan yang parah di hulu ya. Dan ini terkait dengan perubahan tata ruang. Rencana tata ruang kita pasti mengatakan dari daerah lindung ya. Tapi dalam prakteknya kan kalau kita terjadi bencana ini terjadi perubahan secara signifikan fungsi dari daerah resapan tadi. Itu yang kedua. Nah, ketiga dari bencana yang kita lihat sekarang ini menunjukkan bahwa infrastruktur kota tangga bencana kita belum berjalan dengan baik. Ya. Sehingga dengan demikian kesiapsiagaan masyarakat, kesiapsiagaan infrastruktur kotanya itu belum memadai. Indikatornya apa saja sih? Ya, paling contoh umpamanya kalau kita bicara di kasus ini bagaimana infrastruktur jalan mudah terputus. Ya. Padahal kalau kita bicara tadi dengan indeks risiko bencana Indonesia yang tinggi, harusnya sudah menyiapkan infrastruktur dalam kondisi terburuk misalnya. Ya, jalan kalau terputus misalnya, jalur mana yang harus dilakukan. Kedua, tempat pengungsian. Secara teknis kan kita harus segera menyediakan tempat evakuasi bencana dalam waktu hitungan hari misalnya. Ketiga, paling tidak dalam waktu mitigasi misalnya setelah 2 minggu pasca ini kemudian bagaimana proses pemulihan cepat tadi, infrastrukturnya, perumahannya ya sama dengan tadi. Kita harus berani melakukan audit tata ruangnya misalnya tadi ya, sehingga kita tahu pasti pasca bencana ini 2-3 bulan ke depan mau apa begitu. Karena waktu emasnya nih Mas Jaya ya, kita hanya punya waktu emas ini pada saat pemberitaan begitu masif ya. Begitu berita ini semakin menurun ya, bisa dipastikan upaya-upaya perbaikan tadi juga ikut menurun. Dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita ini kan menghadapi bulan Desember ini Natal dan Tahun Baru.
Belum itu selesai, nanti Februari Maret sudah akan ada puasa Ramadan dan Lebaran. Bisa dibayangkan dalam waktu 2-3 bulan, saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini dalam kondisi yang dalam tanda petik tidak normal ya. Bagaimana misalnya kita membayangkan teman-teman di Sumatera Utara misalnya ya, merayakan Natal masih dalam suasana seperti ini, dan teman-teman di Aceh, Sumatera Barat pada saat menyambut bulan Ramadan dan puasa gitu ya. Jadi ini yang menurut saya menjadi waktu emasnya nanti teman-teman ini dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Perbaikan-perbaikan tadi ya, untuk menentukan apakah dalam jangka panjang akan terjadi pemulihan. Itu yang garis besarnya. Garis keduanya yang menurut saya harusnya menjadi pembelajaran, musim hujan kan belum selesai nih, ya Mas Victor, Bu Erma ya. Maksudnya kita harus ingat, musim hujan kita masih ada sampai dengan bulan April ya. Maka ini menjadi semacam lampu merah, terutama dengan lampu kuning lagi. Bagaimana dengan daerah-daerah lain yang akan juga mengalami musim hujan? Apakah kesiapsiagaan bencananya itu sudah siap ya, supaya tidak terjadi keulangan yang bersama? Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kesadaran dari masyarakatnya gitu. Nah, ini waktunya pendek karena musim hujan sedang dalam posisi menuju ke puncak kan ini sebenarnya. Ini mungkin yang menjadi catatan tadi Pak Victor cerita bagaimana informasi dari BMKG, BNPB ini kan menjadi warning untuk seluruh wilayah sebenarnya. Kalau tidak nanti beritanya akan turut nih Mas Jaya, Bu Herma ya. Udara selatan, nanti sudah lagi kita masuk Jawa yang padat penduduk. Nah ini kan ancaman banjir dan tanah longsor jauh lebih besar karena jumlah penduduk di Jawa kan jauh lebih banyak daripada di Sumatera. Jadi ini yang perlu kita jadi semacam peringatan awal. Peringatan awal, lampu merah itu yang tadi ditekankan oleh Pak Wono. Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana kemudian Pak Victor menanggapi apa yang kemudian tadi sudah disampaikan, mitigasi bencana, tapi di sisi lain juga menuntut pemulihan tanpa tentunya melukai rasa dari saudara-saudara kita yang kemudian masih dalam tahap tanggap darurat saat ini, tapi juga kita memikirkan bahwasanya ada Natal, ada momen Ramadan kemudian dan juga Idul Fitri di beberapa bulan kemudian. Ini yang kemudian juga sangat menyentuh hati kita semua begitu, bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk memulihkan. Badai pasti berlalu, itu yang kemudian menjadi bahasan kita di malam hari ini. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami.